Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin memperkenalkan teori Erik H. Erikson dengan anggota kelompok Dea Amelia, Melia Anggraini Pratama, dan Hafiz Alfarizi. Di sini yang pertama ada penjelasan Erikson tentang biodatanya. Dia lahir 15 Juni 1902, meninggal pada 12 Mei 1994 di Harwich, Cape Cod, Massachusetts. Dikenal atas 8 tahap perkembangan manusia dengan dikenalnya karir ilmiah bidang psikologi perkembangan. Terinspirasi Sigmund Freud dan Anna Freud, Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai dengan prinsip epigenetik, yaitu prinsip yang mengikuti prinsip embriologi. Kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Erik Erikson, seorang psikologi Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Sebenarnya Erikson adalah seorang psikologi Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikologi Freudian lainnya. Di sini ada struktur kepribadiannya seperti ego kreatif, ego otonomi fungsional, dan pengaruh masyarakat. Yang pertama ada ego kreatif. Ego kreatif ini tuh digambarkan oleh Erikson seperti adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego yang tidak ada pada psikoanalisis Freud, yakni kepercayaan dan penghargaan, otonomi dan kemauan, kerajinan dan kompetensi, identitas dan kesediaan keakraban, dan cinta generativitas dan pemeliharaan serta integritas. Yang kedua ada ego otonomi fungsional, yang menurut Erikson ini adalah perkembangan dari kepribadian mengikuti prinsip epigenetik, yaitu titik bagi organisme untuk mencapai perkembangan penuh dari struktur biologis potensialnya. Selanjutnya yang ketiga ada pengaruh masyarakat. Walaupun kapasitas yang dibawa sejak lahir penting dalam perkembangan kepribadian, bagian terbesar ego muncul dari dibentuk oleh masyarakat. Erikson lebih mementingkan faktor sosial dan historikal. Bagi Erikson, ego muncul bersama klien sebagai fondasi harus ditegakkan di dalam lingkungan kultural masyarakat yang berbeda. Dengan perbedaan kebiasaan cara mengasuh anak, cenderung membentuk kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Yang pertama ada prinsip epigenetik. Prinsip epigenetik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aspek psikoseksual, konflik psikososial, ritualisasi versus ritualisme. Prinsip epigenetik. Menurut Erikson, ego berkembang melalui berbagai tahap kehidupan mengikuti prinsip epigenetik, istilah yang dipinjam dari embriologi. Perkembangan epigenetik adalah perkembangan tahap demi tahap dari organ-organ embrio, yang pada mulanya berbentuk bola kecil yang berkembang dalam irama dan urutan tertentu. Ego berkembang mengikuti prinsip genetik, artinya tiap bagian dari ego berkembang pada tahap perkembangan tertentu dalam rentang waktu tertentu. Tahap perkembangan yang satu terbentuk dari dikembangkan di atas perkembangan sebelumnya. Yang pertama ada aspek psikoseksual. Teori perkembangan dari Erikson melengkapi dan menyempurnakan teori Freud dalam 2 hal: bayi, anak, sekolah, remaja, dewasa awal, dewasa, dan tua. Erikson mengakui adanya aspek psikoseksual dalam perkembangan yang menurutnya bisa berkembang positif ataupun negatif. Dia memutuskan perhatiannya pada mendeskripsi bagaimana kapasitas manusia mengatasi aspek psikoseksual itu, bagaimana mengembangkan sistem seksual menjadi positif. B. Konflik psikososial. Teori Erikson itu sendiri memakai dasar perkembangan sosial pada setiap tahap perkembangan. Muncul konflik sosial yang khas, yang seperti insting seksual, harus dikembangkan ke arah positif. Teori perkembangan dari Erikson kemudian dinamakan teori perkembangan psikososial. Ada 6 pokok pikiran yang dipakai untuk memahami teori perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama ada prinsip epigenetik, kedua interaksi bertentangan, ketiga kekuatan ego, keempat aspek somatis, kelima konflik dan peristiwa pacaragam, keenam di setiap tahap perkembangan. C. Ada ritualisasi versus ritualisme. Pada setiap perkembangan, orang berinteraksi dengan pola-pola tertentu yang disebut ritualisasi.
Dengan adanya ritualisasi ini, orang menjadi terdorong untuk berkomunikasi sekaligus mengembangkan kepribadiannya. Seperti pada konflik sosial, pola hubungan sosial bisa positif menjadi energi alisasi, sebaliknya bisa negatif menjadi ritualisme. Ketika perkembangan maju ke tahap berikutnya, akan muncul ritualisasi baru dan ritualisme baru. Ritualisasi dan ritualisme yang lama dari perkembangan yang terlalu tidak hilang keduanya, bersama-sama dengan kekuatan dasar yang diperoleh konflik psikoseksual akan menjadi bagian dari keyakinan latar belakang dan pola tingkah laku yang tidak mudah berubah pada masa yang akan datang. Pengertian ritualisasi. Ritualisasi adalah kesepakatan saling hubungan antara dua orang atau lebih yang terus-menerus berlangsung dan mempunyai nilai adaptif atau dapat dipakai dalam berbagai kesempatan. Ritualisasi membuat individu dapat bertingkah laku secara efektif dan tidak canggung di masyarakat. Ciri-ciri ritualisme. Perhatian orang dalam ritualisme terfokus pada dirinya sendiri. Sifatnya tidak menyenangkan tetapi kompulsif terpaksa dilakukan. Ritualisme juga terpola secara kultural menjadi tingkah laku yang menyimpang, abnormal, dan aneh. Yang kedua ada fase bayi 0-1 tahun. Bagi Erikson, kegiatan bayi tidak terikat dengan mulut semata. Bayi adalah saat untuk memasukkan bukan hanya melalui mulut, tetapi juga semua indera. Aspek psikoseksual. Sensori oral, tahap sensor ditandai oleh dua jenis inkorporasi, mendapat dan menerima. Mendapat adalah memperoleh sesuatu tanpa ada yang memberi, bernafas, atau melihat objek. Berarti menerima stimulus tanpa kehadiran orang lain. Menerima adalah memperoleh sesuatu melalui konteks sosial bayi, menerima sesuatu dari orang lain. Krisis psikososial. Kepercayaan versus kecurigaan. Tahun pertama kehidupannya. Bayi memakai sebagian besar waktunya untuk makan, eliminasi atau buang kotoran, dan tidur. Ketika ia menyadari ibu akan memberi makan atau minum secara teratur, mereka belajar dan memperoleh kualitas ego atau identitas ego yang pertama, yaitu perasaan kepercayaan dasar. Dalam Virtue, harapan konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan memunculkan harapan. Tanpa hubungan pertentangan antara percaya dan tidak percaya, orang tidak dapat menggambarkan virtue harapan. Bayi harus mengalami lapar, haus, nyeri, dan ketidaknyamanan yang lain, dan kemudian mengalami perbaikan atau hilangnya kondisi yang tidak menyenangkan itu. Dari peristiwa itu, bayi akan belajar mengharap bahwa hal yang menyakitkan ke depan bisa berubah menjadi menyenangkan. Kebalikan dari hope adalah menarik diri, yang disebut Erikson sebagai sumber patologis dari bayi. Bayi dengan harapan yang kecil akan menarik diri dari dunia luar dan mulai mengalami gangguan psikologis yang serius. Ritualisasi ritualisme. Keramat versus pemujaan. Bayi menangkap hubungannya dengan ibu sebagai sesuatu yang keramat. Suara ibu, belayan ibu, air susu ibu, semuanya ibarat dewi penolong yang membuatnya menjadi puas dan aman. Pola interaksi numinous membuat bayi sangat menghargai ibunya dan mudah diatur sehingga dapat mendukung tugas perkembangannya. Pada kasus ibu yang tidak menghendaki anaknya, sikapnya membuat anak merasa terasing, terpisah, dan merasa dibuang. Interaksi interpersonal menjadi pemujaan. Ada dua sisi individualisme akibat penolakan ibu. Yang pertama, membuat anak memuja diri sendiri, atau sebaliknya membuat anak memuja orang lain. Keduanya akan berakibat orang tidak pernah berhenti mencari pola interaksi yang sempurna dengan memaksa orang untuk mengidolakan dirinya atau memuja orang yang diidolakannya. Selanjutnya, fase anak-anak 1-3 tahun. Tahap ini paralel dengan fase anal dari Freud. Menurut Freud, anak mula-mula memperoleh kepuasan dengan menghancurkan atau membuang, menghilangkan objek, dan kemudian anak memperoleh kepuasan dari defekasi. Teori Erikson lebih luas. Anak memperoleh kepuasan bukan dari keberhasilan mengontrol otot-otot anus saja, tetapi juga dari keberhasilan mengontrol fungsi tubuh yang lain, seperti urinasi, berjalan, melempar, memegang, dan sebagainya. Aspek psikoseksualnya, otot anal uretral. Pada tahun kedua, penyelesaian psikoseksual terpusat pada otot-otot anal uretral.
anak belajar mengontrol tubuhnya, khususnya yang berhubungan dengan kebersihan. Namun menurut Erikson, masa anak di samping toilet training juga masa belajar berjalan, lari, memeluk orang tuanya, dan memegang mainan atau objek lainnya. Konsep psikososialnya, otonomi versus malu dan ragu. Pada tahap ini, anak dihadapkan dengan budaya yang menghambat ekspresi diri. Anak belajar mengenal hak dan kewajiban serta pembatasan-pembatasan tingkah laku, belajar mengontrol diri sendiri dan menerima kontrol dari orang lain. Beransur-ansur keberhasilan mengontrol tubuh menimbulkan perasaan otonomi bangga, dan kegagalan menimbulkan perasaan malu ragu. Nilai sintonik dari keberhasilan menguasai otot tubuh sesuai dengan tuntutan lingkungan memberi identitas ego, otonomi. Sebaliknya, kegagalan atau distonik memperkuat malu dan ragu yang akan tertinggal di dalam diri anak seumur hidup. Idealnya, anak mengembangkan otonomi dan malu ragu dalam perimbangan yang lebih kuat ke otonomi sebagai kualitas sintonik. Malu adalah perasaan yang disadari, merasa diamati dan dibuka aibnya, sedang ragu adalah perasaan tidak pasti, perasaan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat. Malu dan ragu adalah kualitas distonik, berkembang dari perasaan tidak percaya diri yang muncul pada fase bayi. Virtunya, kemauan hasil mengatasi krisis otonomi versus malu ragu adalah kekuatan dasar kemauan. Ini adalah permulaan dari kebebasan, kemauan, dan kekuatan kemauan yang menjadi dasar dari wujud virtue kemauan di dalam egonya. Dasar kemauan dapat muncul hanya kalau anak diizinkan melatih mengontrol sendiri otot-ototnya. Ritualisme, bijaksana versus legaisme. Pada tahap ini, pola komunikasi mengembangkan penilaian benar atau salah dari tingkah laku diri dan orang lain, disebut bijaksana. Penilaian yang adil, tidak memihak, tidak mementingkan diri sendiri dan orang lain, dan lebih mementingkan tanggung jawab moral dipakai untuk membangun interaksi yang memuaskan pihak yang terkait dengan interaksi itu. Judicious, memperoleh kepuasan dari interaksi yang moralistik. Penyimpangan terjadi kalau kepuasan justru diperoleh dari penerapan peraturan, bukan dari interaksi yang terbangun, disebut legalisme. Kemauan yang kurang baik diekspresikan dalam bentuk kompulsi, sumber patologi pada masa anak. Usia bermain 3-6 tahun. Tahap ini sama dengan prodevalis dari Freud, namun isi kegiatan atau proses perkembangan di dalamnya antara Freud dengan Erikson berbeda. Di mana menurut Erikson ada banyak perkembangan penting pada fase bermain ini, yakni identifikasi dengan orang tua atau Oedipus kompleks, mengembangkan gerakan tubuh, keterampilan bahasa, rasa ingin tahu, imajinasi, dan kemampuan menentukan tujuan. Aspek psikoseksualnya yaitu perkelaminan gerakan, di mana Erikson mengakui gejala Oedipus muncul sebagai dampak dari fase psikoseksual genital lokomotor. Namun, Oedipus itu diberi makna yang berbeda. Menurutnya, situasi Oedipus adalah prototip dari kekuatan yang abadi dari kebahagiaan manusia. Konflik psikoseksualnya yaitu inisiatif versus perasaan berdosa, di mana ketika anak bisa bergerak berkeliling dengan mudah dan bersemangat, dan minat seksualnya muncul, maka mereka memakai berbagai cara untuk memahami lingkungannya. Disinilah konflik antara inisiatif dengan berdosa dengan menjadi krisis psikoseksual yang dominan pada usia bermain. Virtunya yaitu tujuan sengaja, di mana konflik antara inisiatif dengan berdosa menghasilkan kekuatan dasar atau virtu atau purpose. Mereka menetapkan apa yang akan dicapai dan berusaha mencapainya dengan purpose. Ritualisme yaitu dramatik versus impersonasi, di mana tahap ini dipenuhi dengan fantasi anak menjadi ayah, ibu, menjadi karakter baik untuk mengalahkan penjahat. Mereka berinteraksi dengan memakai fantasinya, disebut dramatik. Selanjutnya yaitu usia sekolah 6-12 tahun. Pada usia ini, sosial anak meluas keluar dari dunia keluarga anak, bergaul dengan teman sebaya, guru dan orang dewasa lainnya.
Rasa keingintahuan menjadi sangat kuat. Dalam hal ini berkaitan dengan perjuangan dasar dasar menjadi berkemampuan atau kompetens. Aspek psikoseksualnya yaitu terpendam atau laten, di mana pada usia ini ia akan memendam insting seksual sangat penting karena akan membuat anak dapat memakai energinya untuk mempelajari teknologi dari budayanya dan mempelajari strategi interaksi sosialnya. Krisis psikoseksual yang dialami pada fase ini yaitu ketekunan versus inferioritas. Dari konflik antara ketekunan dengan inferioritas, anak mengembangkan kekuatan dasar atau kemampuan kompetens. Virtue itu diperoleh melalui latihan kecapakan, yaitu kompetens. Ritualismenya yaitu formal versus formalisme. Selanjutnya yaitu adolesen atau pada usia 12-20 tahun, di mana tahap ini merupakan tahapan paling penting, di mana pada tahap akhir orang harus mencapai tingkat integritas ego yang cukup baik. Pada masa ini, orang akan mengalami krisis identitas antara identitas dan kekacauan identitas, di mana keseimbangan antara identitas dan kekacauan identitas yang cenderung ke positif ke identitas akan menghasilkan kesetiaan terhadap prinsip ideologi tertentu, kemampuan untuk memutuskan secara bebas apa yang akan dilakukan, kepercayaan kepada teman sebaya dan orang dewasa yang memberi nasihat mengenai tujuan dan cita-cita yaitu dan pilihan pekerjaan. Di sini orang akan menemukan yaitu kesetiaan. Ritualisasinya yaitu ideologi dan ritualismenya itu totalisme. Selanjutnya pada tahap dewasa awal 20 sampai usia 30 tahun, di mana pengalaman adolesen dalam mencari identitas dibutuhkan oleh dewasa awal. Orang yang berusia 20 sampai 30-an sama adolesen, orang harus memperoleh pemahaman yang mantap tentang diri mereka sendiri untuk dapat menyatukan identitas diri mereka dengan identitas orang lain, tugas yang harus dikerjakan pada masa tahap dewasa awal. Di sini aspek psikoseksual yang berkembang yaitu perkelaminan, di mana mulai tahap ini sampai tahap tua, deskripsi perkembangan psikoseksual murni konsep Erikson. Pada tahap ini, orang akan mengalami krisis keakraban versus isolasi. Dan disinilah orang akan menemukan yang namanya cinta, di mana cinta adalah kesetiaan yang masak sebagai dampak dari perbedaan dasar antara pria dan wanita. Ritualismenya itu afiliasi versus elitism. Selanjutnya yaitu dewasa pada usia 30 sampai 65 tahun, di mana di sini adalah waktu menempatkan diri di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari masyarakat. Menjadi tua bukan menjadi tidak generatif, sudah tidak menghasilkan keturunan tapi masih produktif dan kreatif. Dalam hal lain misalnya memberi perhatian atau merawat generasi penerus cucu dan remaja pada umumnya. Tahap ini aspek psikoseksual yang berkembang yaitu prokreativita, di mana menurut Erikson manusia mempunyai insting untuk mempertahankan jenisnya. Insting itu disebut prokreativita. Pada saat ini orang akan mengalami krisis psikososial yaitu generativa dengan stagnasi, di mana dari sana akan muncul kepedulian. Dan ritualismenya yaitu generasional versus otoritisme. Usia tua yaitu pada usia lebih dari 65 tahun, di mana menjadi tua bukan menjadi tidak generatif, sudah tidak menghasilkan keturunan tapi masih produktif dan kreatif dalam hal lain, misalnya memberi perhatian atau merawat generasi penerus cucu dan remaja pada umumnya. Pada tahap ini orang akan mengalami perkembangan pada aspek psikoseksual yaitu generasi sensualitas, di mana tahap terakhir dari psikoseksual adalah generalisasi sensualitas,
yaitu memperoleh kenikmatan dari berbagai sensasi fisik, penglihatan, pendengaran, kecapan, bau, pelukan, dan bisa juga stimulasi genital. Pada masa ini, orang akan mengalami krisis sosial, yaitu integritas versus putus asa, di mana nantinya orang akan menunjukkan wisdom atau kebijaksanaan. Ritualismenya yaitu integral versus sepentisme. Aplikasi teori Erikson, di mana teori Erikson terfokus pada perkembangan sosial, sehingga aplikasi terutama di bidang pendidikan sosial khususnya pada usia anak-anak dan remaja. Konsep krisis identitas ternyata aplikatif untuk menginterpretasi 5 ranah sumber krisis pemuda, yakni yang pertama problem pilihan kerja, yang kedua konflik dengan orang tua, yang ketiga keanggautaan kelompok sebaya, yang keempat hubungan cinta remaja, yang kelima penggunaan obat psikotropik. Psikoterapi perkembangan Erikson yang pertama yaitu play construction test, di mana anak diminta membayangkan dirinya menjadi sutradara dan membuat adegan film yang menarik, memakai mainan yang disediakan. Mainan itu meliputi orang, binatang, peralatan rumah tangga, mobil, rumah, dan apa saja yang diimajinasikan anak. Memakai peralatan audiovisual, skenario anak itu dianalisis sebagai ekspresi sejarah kehidupannya secara tak sadar. Yang kedua yaitu Erikson Psychosocial Stage Inventory atau EPSI. Kuesioner dengan 72 item mengungkap keberhasilan anak mengatasi 6 tahap dari bayi sampai dewasa muda. Konflik psikososialnya, EPSI mengukur tingkat kepercayaan, otonomi, inisiatif, ketekunan, identitas, dan intimasi dalam skala 1 sampai 5. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Bila masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.